Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Porkelab TV, channel ilmu leluhur, ilmu hikmah, dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang daun salam atau daunnya Nabi Adam. Bagi yang belum tahu, daun salam ini seperti ini pohonnya di depan rumah ya. Daun salam ini kenapa kok dinamai daun salam? Karena ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, semua makhluk ini seakan-akan cuek ya. Yang pertama kali mengucapkan salam kepada Nabi Adam ya daun ini. Maka ini disebut daun salam. Daun salam ini ternyata memiliki beberapa manfaat secara spiritual. Selain baik digunakan untuk bumbu, ternyata daun salam ini memiliki manfaat yang besar di dunia spiritual. Banyak sekali ya. Salah satunya adalah bisa digunakan untuk menetralisir energi negatif. Saya sudah membuktikan beberapa kali. Jadi tempat usaha saya itu seringkali mengalami kemacetan. Banyak pelanggan yang mengatakan tutup, tetapi sebenarnya tidak. Jadi saya mengambil beberapa daun, salah satunya daun salam, kemudian saya campur dengan daun deringu atau delingu bangle, kemudian saya campur dengan sirih, kemudian juga dengan daun bidara Arab. Nah, setelah itu kadang-kadang kalau ada juga daun kemangi, saya remas-remas, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, kemudian juga saya adani. Setelah saya remas-remas daunnya, itu saya buat ngepel atau saya taburkan saja remasannya itu di depan tempat usaha saya. Alhamdulillah lumayan energi negatifnya hilang. Bahkan ketika saya meremas-remas daun salam dan beberapa daun yang lain dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu bisa dirasakan energinya. Ada energi panas yang muncul dari remasan-remasan itu. Makanya entitas negatif yang ada di tempat itu insya Allah tidak betah. Nah, itu manfaat yang pertama dari daun salam. Manfaat yang kedua, daun salam ini bisa digunakan sebagai pelindung, sebagai sarana pelindung. Misalnya Anda itu sering mimpi buruk, kemudian atau memiliki bayi yang sering rewel, maka ambil beberapa lembar daun salam ini, bacakan ayat kursi, Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditaruh di bawah bantal. Bagi Anda yang mungkin sering ketindihan atau tidur tiba-tiba tidak bisa bergerak, seperti ditindih oleh sesuatu yang tidak terlihat atau erep-erep ya, bisa juga menggunakan daun salam ini. Ambil satu, memohon kepada Allah agar terhindar dari serangan-serangan itu, ditaruh di bawah bantal. Bahkan di masa lalu daun salam ini di masa Yunani bisa digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan makhluk astral. Caranya sama dengan meletakkan di bawah bantal ketika tidur. Kemudian juga daun salam ini apabila diletakkan di dalam dompet, konon bisa mempengaruhi energi uang. Jadi Anda selain bekerja juga memanfaatkan daun salam ini. Kita ambil beberapa bagian, beberapa daun ya, kemudian letakkan di dalam dompet. Bahkan yang lebih ekstrim konon ya, tapi saya belum membuktikan. Jadi angka uang yang ingin kita miliki itu ditulis di sini. Misalnya ingin uang 10 juta, kita tulis, kita letakkan di dompet, kemudian kita berdoa dan berusaha sekeras mungkin. Dengan meletakkan daun salam dalam dompet, insya Allah akan memanggil energi uang. Kemudian juga daun salam ini
bisa digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Jadi kadang-kadang sihir yang membuat menyerang kepada seseorang melalui makanan itu kan agak sulit untuk menghilangkan. Kadang-kadang diruqyah muntah, tetapi karena sudah terlanjur masuk ke aliran darah, biasanya tidak sekaligus akan hilang. Oleh karena itu bisa didetok dengan daun salam ini. Caranya ambil, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah atau diadani ya. Biasanya saya menggunakan ayat doanya Nabi Yunus ya, yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu dikasih air panas kemudian diminum seperti teh. Selain rasanya enak, juga bisa mendetok ya. Biasanya akan keluar melalui air seni atau feses atau keringat atau bersendawa. Karena saya juga seorang terapis, saya melakukan saya berprofesi juga sebagai tukang terapi pijat refleksi. Jadi pasien-pasien saya suguhi minuman ini. Jadi saya ambil daun salam ini kemudian dibuat teh ya kasih gula, enak kok. Jadi setelah diterapi saya aliri tenaga murni, kemudian juga saya detok dengan daun salam ini. Alhamdulillah, kemarin ada seorang pasien yang masih muda ya, belum 40 tahun tapi mengaku letoy, jadi tidak bisa greng ketika bertempur dengan istrinya. Saya terapi di titik-titik tertentu, kemudian saya beri minuman ini, daun salam ini. Alhamdulillah 2 hari kemudian dia WA, ternyata kemampuan tempurnya itu meningkat 70% kira-kira. Anda bisa mungkin menghubungi saya apabila ada keluhan seperti hernia yang belum parah ya, atau ginjal yang belum parah, kemudian kurang greng di tempat tidur, kesemutan atau stroke ringan, bisa saya terapi. Bisa di kolom komentar. Saya tinggal di Pasuruan. Nah, tetapi untuk memanfaatkan daun salam ini ada passwordnya ya. Jadi tidak langsung ambil terus kemudian digunakan ya. Yang pertama, ketika kita akan mengambil daun salam ini, kita harus mengucapkan salam. Jadi ke pohonnya ini kita uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita jawab sendiri ya. Kemudian kita meminta izin, wahai daun pohon salam, saya minta daunnya untuk obat dengan izin Allah. Kemudian diambil dari tangkai-tangkai yang berbeda, misalnya satu dari sini, satu dari sini, satu dari sini. Jadi diambil yang paling baik ya, yang tidak berlubang-lubang. Kemudian diambil dari batang yang berbeda-beda, dari tangkai yang berbeda-beda. Setelah itu baru dimanfaatkan. Itu passwordnya untuk mengambil atau memanfaatkan daun salam. Anda mungkin perlu juga menanam di rumah ini karena sangat bermanfaat ya. Karena selain untuk detox, untuk memperlancar aura, membooster aura, daun salam ini juga banyak manfaatnya. Bagi Anda juga yang mungkin di rumah itu kok sering ada gangguan-gangguan, seperti Anda mungkin di rumah Anda itu angker, bisa ditanami daun salam di depan rumah. Saya kolaborasi kalau di sini ya, ini ada daun salam, di sebelah sana ada juga di sini ya, di sebelah kanan dari daun salam ini ada tebu wulung atau tebu hitam. Saya juga punya sinte wulung atau daun keladi yang hitam, ada juga saya punya daun
kemangi juga, ada juga daun delingu atau deringu, dan juga tentu saja ini ada juga saya punya sirih ya. Sirih itu penting ya bagi energi positif di rumah. Juga yang paling jangan ditinggalkan juga adalah bidara Arab, karena seperti kita tahu bidara Arab memang disabdakan oleh Rasulullah sebagai salah satu sarana untuk pengobatan serangan-serangan energi negatif ya. Mungkin begitu diskusi kita kali ini tentang beberapa manfaat daun salam. Masih ada beberapa manfaat, tapi karena saya tidak menyusun datanya, maka ini saya kok terinspirasi langsung bikin konten eksekusi gitu ya. Hanya beberapa yang saya urai dari manfaat daun salam ini. Silahkan diamalkan bagi Anda yang membutuhkan, karena daun salam ini selain enak untuk masakan, juga ternyata memiliki banyak manfaat. Demikian, apabila video ini bermanfaat, silahkan subscribe, share, like, komen positif, dan jangan lupa kalau Anda membutuhkan terapi pijat refleksi bisa menghubungi saya di DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.